Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya mau mengisi konten saya. Eh, Konten saya ini berisikan kipas angin ya. Saya mempunyai kipas angin, itu mereknya Sunken. Dan kipas angin ini punya dua baling-baling. Jadi baling-baling ini kalau diputar itu berasa sangat seret sekali ya. Dan kipas angin ini mempunyai trouble-nya, yaitu dia nggak mau muter. Kalau baling-baling ini kita putar itu berasa sangat seret sekali, apalagi kalau masih masih dingin ya, posisi kipas ini dingin, itu putarannya sangat alot sekali, jadi harus kita bantu pakai tangan. Oke, langsung saja saya bongkar di bagian kipas angin ini, terutama di bagian dinamo. Dan saya mencurigai bahwa di bagian dinamo ini ada semacam pelumas atau stempet yang kering, jadi dia nggak bisa untuk memutarkan dari dinamo ini. Ini saya coba untuk mengambil bagian kepalanya dulu biar tidak susah untuk membetulkan di bagian dinamo. Dan ini saya perkirakan kerusakan itu pada di bagian as. Kenapa saya memvonis di bagian as dinamo? Itu karena as dinamo ini ada sebuah minyak ya, atau oil, atau mungkin stempet, yang mana agar putaran dinamo itu tidak memperberat kinerja dari as dinamo itu sendiri. Jadi ini saya buka pelan-pelan di bagian as dinamo. Oh, ternyata di bagian as dinamo ini ada sebuah seperti baling-baling gitu. Jadi seperti baling-baling ini sudah hancur, mungkin karena kena panas. Dan baling-baling di bagian as ini saya rasa fungsinya itu sebagai pendingin, untuk mendinginkan sebuah kumparan atau lilitan dari dinamo tersebut, agar dinamo di dalam, yang bagian dalam itu masih bisa terasa dingin. Dan ini tadi saya membongkar atau melepas dari bagian kunci untuk baling-baling. Ya, untuk teman-teman jangan di waktu menonton jangan di skip ya, karena agar teman-teman tidak gagal paham. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk membetulkan kipas angin itu. Nah, inilah bagian dari pelumas itu, yang mana pelumas ini berfungsi untuk melicinkan dari as dinamo tersebut. Nah, di sini itu ada sebuah kayak seperti kapas, dan kapas itu fungsinya untuk jadi tandon dari pelumas atau oil. Ya teman-teman, jangan lupa dukung channel ini untuk men-like, men-subscribe, ataupun men-share. Siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan. Oke, nah jadi karena pelumasnya ini sudah habis, maka saya ganti dengan cairan minyak goreng ya. Apabila teman-teman mempunyai stempet itu lebih baik, dan saya anjurkan pakai stempet, terutama stempet yang tipe CVT ya. Jadi stempet CVT itu stempet yang dia bisa bertahan pada suhu Celcius yang tinggi.
jadi kena panas mereka tidak cepat habis. Jadi mengingat saya tidak punya stempet itu, jadi sementara saya ganti pakai minyak goreng aja ya teman-teman. Ini bagian satunya, bagian depan. Jadi bagian depan ini juga perlu kita lumasi agar tidak mengganggu dari kinerja as dari dinamo ini. Tentunya kalau pakai minyak goreng tentunya kita tidak bisa awet, karena disebabkan kalau mereka kena panas, jadi minyak goreng ini cepat menguap. Kalau teman-teman mempunyai stempet CVT itu bisa awet karena dia tahan panas. Setelah saya kasih stempet, coba saya pasang dulu. Ini bagian as dari dinamo ya. Jadi karena ada semacam baling-baling untuk pendingin di bagian lilitan, maka teman-teman usahakan dilem kembali karena agar dinamo tidak mudah panas atau terbakar. Karena tadi sudah saya lem hanya sebagian baling-baling karena sudah benar-benar hancur. Mungkin ada 4 atau 3 baling-baling yang saya pasang kembali. Ini sudah saya kasih stempet, jadi saya pasang kembali, saya rakit kembali ya. Untuk pemasangan dari mur atau baut ini usahakan yang rapat karena agar tidak lepas sewaktu baling-baling berputar. Ini bagian apa namanya ya, bagian mekanik mungkin ya. Ini karena yang mengakibatkan kipas bisa menoleh ke kanan kiri. Jadi kalau teman-teman melihat video ini, usahakan jangan terlalu banyak di skip karena akan mengakibatkan gagal paham. Dan usahakan lihat aja dari awal sampai akhir ya. Tadi sudah saya, nah ini bagian kapasitor ya. Apabila kapasitor ini rusak, biasanya baling-baling itu tetap berputar, namun berputarnya tidak bisa kencang. Yang hitam itu kapasitor. Kalau kita ganti di menu 1, 2, 3 itu tidak, muternya tidak bisa apa ya, tidak bisa menambah kecepatan. Itu kebanyakannya disebabkan dari kapasitor. Nah ini saya coba muternya juga normal, 1 normal, 2 normal, semakin kencang dan semakin kencang. Itu saya rasa sudah normal. Nah langsung saja mungkin saya pasang kembali di bagian casing-casingnya. Ini fungsinya untuk menoleh ke kanan ke kiri ya. Ini bagian penutup dari baling-baling atau penutup bagian dinamo. Sebenarnya dinamo itu sebuah lilitan atau kumparan dari tembaga. Jadi kumparan itu mengelilingi as, sehingga di bagian as itu akan ada gaya magnet tarik menarik, sehingga timbullah putaran.
Saya lupa tadi untuk memasang pengait dari baling-baling. Ini saya pasang pengaitnya dulu ya, baru baling-balingnya kita pasang. Nah, jadi putarannya seperti ini. Ini saya rasa sudah normal ya, di angka 1 juga jalan, angka 2 juga jalan, dan 3 juga jalan lebih kencang lagi. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like ataupun share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.